Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Mus. Kali ini saya akan membahas pengerjaan e-raport, baik e-raport SD, SMP, SMA maupun SMK dalam jaringan. Jaringan yang saya maksud di sini adalah jaringan lokal tanpa terkoneksi dengan internet. Baik, di layar kaca Anda dan saya itu ada topologi jaringan atau konfigurasi jaringan e-raport, di mana komputer klien mengelilingi access point atau router, lalu komputer server atau PC atau laptop yang terinstall e-raport juga terkoneksi ke router atau access point. Baik teman-teman, untuk dapat mengerjakan e-raport dalam jaringan, pertama sekali kita harus menentukan IP antara komputer server dengan komputer klien harus satu segmen. Jika teman-teman yang melaksanakan secara mandiri ANBK dengan modal semi online, maka yang diatur hanya IP PC laptop yang terinstall e-raport. IP-nya satu segmen dengan komputer klien yang sudah dipakai pada saat ANBK. Sedangkan teman-teman yang menjalankan ANBK dengan modal online, maka teman-teman harus mengatur IP komputer atau laptop yang terinstall e-raport dengan komputer klien harus satu segmen supaya pengerjaan e-raport dapat berjalan lancar. Memang bisa dikenakan IP otomatis, tetapi itu kadang lebih banyak error ketimbang kita membuat IP statis. Baik teman-teman, untuk mengatur IP tentu saja kita harus mengkonekkan dulu komputer yang terinstall e-raport maupun komputer klien dengan router. Kalaupun teman-teman tidak mempunyai router, hanya mempunyai access point, maka semua komputer yang mau mengerjakan e-raport secara bersamaan dalam jaringan harus terkoneksi dengan access point yang sama. Yang pertama, untuk mengakses access point, kita klik dulu di sudut kanan bawah di laptop saya ini pada jaringan WiFi, klik situ, lalu saya mengkoneksi jaringan TP-Link B560. Jaringan ini belum saya ubah namanya, masih default. Saya connect dulu ke TP-Link B560, dan ini access point yang saya gunakan untuk mengerjakan e-raport dalam jaringan. Access point TP-Link B560. Nah, TP-Link B560 sudah terkoneksi. Lalu saya melihat IP yang diberikan oleh access point ini. Saya klik di network and setting, lalu scroll ke bawah, cari change adapters option, lalu klik di WiFi, klik double, lalu klik details. Nah, IP yang diberikan access point TP-Link itu 192.168.1.100. IP yang diberikan access point ini saya merubahnya dalam IP statis. Saya close, lalu saya klik properties, lalu di bagian Internet Protocol version 4 saya klik double, dan saya pindah ke use the following IP address. Nah, di situ saya ketik 192.168.1.100. Saya jadikan dia menjadi IP statis, lalu tekan tab. Nah, subnetnya langsung terisi dengan sendirinya. Setelah itu saya klik OK. Saya klik OK. Nah, IP statis sudah dibentuk. Kita lihat dulu IP statisnya berapa. Nah, ini 192.168.1.100. Jadi ini saya mengatur pada komputer yang terinstall e-raport. Nah, e-raport ini e-raport SMP. Lalu kemudian pada komputer klien, komputer yang atau laptop yang digunakan oleh guru-guru, itu juga sama. Kita koneksikan dengan WiFi yang sama
dalam hal ini TP-Link B560. Nah, saya klik connect. Nah, ini sudah connect. Sekarang saya lihat IP yang diberikan oleh TP-Link. Klik change adapter option, lalu klik di WiFi, klik double, setelah itu klik detail. Nah, IP yang diberikan oleh TP-Link itu 192.168.1.101. Close. Lalu kemudian saya pindah ke properties, lalu klik di Internet Protocol version 4, klik double, lalu kemudian klik di use the following IP address, kemudian kita isi IP statusnya 192.168.1. Nah, tadi diberikan 101. Di sini angka terakhir ini boleh kita gunakan berapa saja, yang penting jangan sama dengan komputer atau laptop klien lainnya. Nah, saya ikut saja apa yang dikasih oleh TP-Link 101. Kemudian klik tab. Nah, subnet masknya itu langsung terisi. Jadi kemudian klik OK. Nah, ini sudah satu segmen IP antara komputer klien dan komputer server yang terinstall Airport. Nah, untuk mengkoneksikan komputer klien ke komputer server Airport, itu kita mengetik IP dari komputer yang terinstall Airport pada browser yang ada pada komputer kita, komputer klien. Nah, pada komputer klien ini saya menggunakan Google Chrome. Saya klik double di Google Chrome, membuka web browser Google Chrome, lalu kemudian pada address bar, ya ini kita pilih salah satu. Nah, sudah close yang lain. Nah, pada address bar ini saya mengkoneksikan IP address dari komputer atau laptop yang terinstall Airport. Nah, IP statis yang sudah saya berikan pada komputer atau server yang terinstall Airport itu adalah 192.168.1.100. Nah, setelah itu titik 2 kita isikan port dari Airport. Nah, port Airport SD berbeda, port Airport SMP berbeda, port Airport SMA juga beda, dan SMK juga beda. Di sini saya mengisi port Airport SMP. Port Airport SMP ada dua, yaitu 2679 dengan 3679. Saya lebih suka menggunakan 3679, lebih ringan ketimbang 2679. Atau ke teman-teman coba saja pada pengerjaan Airport mana port yang lebih ringan. Kalau di saya itu yang lebih ringan itu port 3679. Kalau di tempat teman-teman lebih ringannya 2679, pakai yang itu. Jadi kita coba salah satu. Di sini saya menggunakan port 3679. Kemudian tekan enter. Apakah dia terkonek tidak dengan Airport? Nah, lihat teman-teman, ini langsung terkonek dengan Airport. Pada komputer server, komputer laptop yang terinstall Airport SMP. Kita lihat pada dashboard di sini tidak ada aplikasi Airport di sini. Tidak ada aplikasi Airport di sini. Nah, kita membuka web browser seperti tadi, lalu kemudian mengetikkan IP statis dari komputer atau server yang terinstall Airport. Lalu kemudian titik 2 menambahkan port dari Airport. Di sini saya menggunakan port 3679. Saya coba akses admin. Lalu kata sandi ini saya sudah rubah karena di tempat saya, di sekolah saya mengerjakan Airport secara online. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya mengubah kata sandi. Lalu pilih kurikulum sekolah, paket, level pengguna admin, tahun ajaran 2001-2022 ganjil. Lalu klik masuk. Nah, ini
Ini login sebagai admin yang saya gunakan pada komputer atau laptop klien. Jadi teman-teman, sangat sederhana bagaimana kita mengatur jaringan e-raport sehingga e-raport dapat dikerjakan secara bersamaan semua guru di sekolah. Sedangkan bagaimana cara mengerjakan e-raport secara online, itu saya sudah membuat tutorialnya. Silakan lihat saja playlist. Demikian saja tutorial saya, semoga bermanfaat.